namaku Nur Fadila dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Halo, namaku Dinda Widianda dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Halo, nama saya Ayatullah Muhammad Azim, panggilannya Azim. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Halo, nama saya Fitri Novianti dari Pendidikan Bahasa Inggris. Halo, perkenalkan nama aku Sri Jelita dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Selamat datang di SMP Negeri 1 Tanjung Pinang, salah satu sekolah unggulan yang berada di kota Tanjung Pinang. Dengan lingkungan yang asri dan tertata, sekolah ini menjadi rumah kedua bagi para siswa untuk belajar dan berkembang. SMP Negeri 1 Tanjung Pinang dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang mendukung kegiatan belajar, mengajar, dan administrasi sekolah. Perpustakaan menjadi pusat literasi bagi siswa, sementara ruang tata usaha dan ruang bendahara menangani urusan administrasi dan keuangan. Kepala sekolah beserta wakilnya memimpin dan mengelola kurikulum serta kegiatan kesiswaan. Laboratorium multimedia mendukung pembelajaran berbasis teknologi, sedangkan kantin dan musola menyediakan tempat istirahat dan ibadah. Selain itu, UKS siap membantu kebutuhan kesehatan siswa dan sarana prasarana lainnya menunjang kelancaran seluruh aktivitas sekolah. Nah, sebelum wawancara kepala sekolah dan wakil kepala SMP Negeri 1 Tanjung Pinang memegang peran penting dalam mengarahkan visi, misi, serta program sekolah. Selain itu, dukungan dari wakil kepala sekolah juga sangat berperan dalam menjalankan program dan kegiatan sekolah. Nah, mari kita simak wawancara eksklusif kepala sekolah dan wakil kurikulum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Umar SPD, Kepala SMP Negeri 1 Tanjung Pinang, yang saat ini sedang bagi Kecamatan Tanjung Pinang untuk menjadi Kepala SMP Tanjung Pinang sejak 25 Oktober 2021 yang lalu hingga saat ini. Begitu Bapak, terima kasih untuk perkenalan singkatnya. Lalu kalau saya boleh tahu apa visi dan misi sekolah ini Bapak? Baik, terkait misi, saat ini kita sedang bervisi kita, yaitu visi SMP Negeri 1 Tanjung Pinang untuk tahun ajaran 2025-2026 ini, yaitu berakhlak mulia, cerdas, terampil, mandiri, menguasai ilmu pengetahuan teknologi, dan berbudaya dan peduli lingkungan. Oke, terima kasih Bapak untuk visi dan misinya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana upaya sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman Pak? Untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, tentunya kita memberikan fasilitas sesuai dengan program yang ada. Jadi memang kita ada 21 rombel, di mana masing-masing rombel ini sesuai dengan standarnya. Ada siswa kelas yang berisi 43 siswa, ada yang 42. Sekarang untuk kelas 7 kita isikan 36. Jadi kalau bilang kenyamanan, mungkin ada yang lebih sebenarnya tak begitu nyaman, namun itulah keadaan kita saat ini. Kemudian dari fasilitas lain di kelas masing-masing kelas ada yang berupa AC, AC, kemudian ada yang dikipas angin, sehingga kita anggap anak sudah agak nyaman dalam pembelajaran dibandingkan kalau tidak ada AC dan tidak kipas angin. Jadi ya alhamdulillah
AC, kita ada beberapa kelas yang memang sudah pakai AC dan ada yang menggunakan kipas angin. Baik Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa keunggulan SMP Negeri 1 Tanjung Pinang dibandingkan sekolah lain? Kalau keunggulan sebenarnya unggul tidak semua, tidak hanya yang unggul sekolah yang unggul, tapi alhamdulillah SMP 1 merupakan sekolah tertua sebenarnya, sekolah tertua sejak tahun 1948 seingat saya. Berarti ini sudah angkatan ke-77. Jadi untuk saat ini SMP 1 predikat akreditasinya kita AA dengan nilai 98. Jadi nilai tertinggi. Jadi untuk prestasi akademik, alhamdulillah kita masih bersaing, walaupun 3 tahun terakhir kita saat ini masih kita memerang untuk pataka pendidikan, kita meraih peringkat 1. Namun pada tahun ini nampaknya untuk pataka pendidikan kita mendapat peringkat 3. Jadi ada keburuan sedikit lah. Karena memang apakah ini pendidikan ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang kita ikuti. Kemudian kita ini kita tidak begitu maksimal ikut lomba-lomba yang bersifat akademik, baik itu lomba mata pelajaran atau segala macamnya, sehingga pada tahun ini kita mendapat peringkat 3. Namun untuk pendidikan yang lain, kita yang lain, alhamdulillah EWDOSN, olahraga dan segala macam, insya Allah kita bersaing dengan sama lain. Sehingga pada tahun 2024 yang lalu kita mewakili Provinsi Kepulauan Riau ikut lomba FLSUM tingkat nasional bidang musik ensemble. Namun kita masih belum beruntung ya. Tapi setidaknya kita sudah mencapai nasional, itu adalah sebuah kebanggaan tersendiri tentunya. Bahwa SMP 1 bisa menoreh prestasi sampai langsung pada lomba atau event festival siswa nasional dalam segi seni. Ini itu. Ternyata banyak sekali untuk keunggulan SMP Negeri 1. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana dukungan sekolah terhadap prestasi siswa di bidang akademik maupun non-akademik? Sekolah tentunya saya selalu memberi support, saya memberikan luang untuk anak kita melalui bapak ibu guru, silakan capai prestasi tinggi-tingginya. Kita sekolah mendukung sepenuhnya dalam lomba baik itu akademik, apabila ada event-event yang sifatnya akademik maupun akademik. Yang jelas sekolah selalu memberikan fasilitas untuk berprestasi sesuai dengan kemampuan yang ada tentunya. Jadi tidak ada, artinya ketika siswa ingin mengajukan ikut lomba saja, saya welcome, silakan. Tentunya dengan perhitungan ya, dengan tidak hanya sekedar ikut, tapi untuk perhitungan persiapan segala macamnya, sehingga kita juga bisa ketika berlomba kita bisa saing. Jadi intinya pada diri saya mendukung semua kegiatan-kegiatan baik itu lomba pada sains maupun non akademik yang diadakan oleh dinas pendidikan provinsi atau lembaga-lembaga lain yang sifatnya berkaitan dengan pendidikan. Oke, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan yang terakhir, apa harapan Bapak untuk masa depan sekolah SMP 1 Negeri Tanjung? Iya, tentunya harapan kita selaku pembina tentunya berharap SMP 1 ke depan tetap mempertahankan eksistensinya, tetap meningkatkan kualitas pendidikannya, tentunya dengan cara mengupgrade lagi guru-gurunya agar selalu berinovasi dalam pembelajarannya, sehingga anak tertarik dan motivasi untuk belajar. Karena saat ini memang zamannya teknologi ya, sehingga anak-anak dituntut untuk lebih cepat, lebih mampu mencari ilmu pengetahuan. Namun di satu sisi ada kelemahan juga sebenarnya teknologi ini, karena membuat anak mungkin malas berpikir sehingga instan. Ilmunya instan sehingga untuk mengolah, mempelajari itu sehingga daya pikirnya lemah, sehingga dengan AI misalnya, sehingga mengambil yang sifatnya instan, sehingga kemampuan untuk bernalar, untuk kreatif, untuk itu nampaknya ya itu yang perlu kita selalu giatkan. Anak harus banyak membaca, berliterasi sebenarnya. Jadi jangan hanya mengandalkan teknologi ya, terutama dalam AI dan segala macamnya itu ya, dibikin segala macamnya, tapi kita harapkan ya guru dengan sekarang ini dengan pembelajaran mendalam ini, kita harapkan ya guru lebih berinvestasi dalam pembelajaran dan anak juga bisa termotivasi agar ke depan anak kita lebih baik dalam pencapaian prestasinya baik itu akademik maupun non akademik. Oke, mungkin itu sudah pertanyaan yang terakhir. Lalu jawaban Bapak juga sangat bagus dan kami juga termotivasi dengan sekolah ini. Mungkin itu saja dari kami Bapak. Oke, terima kasih. Semuanya jadi termasuk saya ke depannya, sehingga apa yang menjadi program umrah ya ke depan bisa dapat diambil dari sini yang baik. Silakanlah dikembangkan, mungkin silakan digali kembali di perguruan tingginya. Tentunya ilmu yang dari perguruan tinggi yang baik tolong sampaikan kepada kami, sehingga kami bisa mengalami juga transformasi juga dari ilmu yang baru.
Mungkin demikian. Mungkin itu saja dari kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vera Erli, saya guru bahasa Inggris. Kebetulan saya diberikan tugas sebagai wakil kepala sekolah bagian kurikulum dari SMP Negeri 1 Taimbe. Terima kasih untuk perkenalan singkatnya. Lalu mungkin bisa lanjut ke pertanyaan pertama ya, Bem? Ya, silakan. Pertanyaan pertama, bagaimana penerapan kurikulum di sekolah ini, Bem? SMP Negeri 1 masih menggunakan kurikulum Merdeka karena memang dari kementerian juga masih menggunakan kurikulum Merdeka. Cuma mungkin ada penambahan dari penguatannya. Kita sekarang mengikuti perintah dari kementerian memasukkan pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, itu sekarang yang sedang giat-giatnya dilakukan, seperti pemberian workshop kepada guru-guru, seperti memberikan contoh-contoh RPP dan juga contoh-contoh pembelajaran-pembelajaran yang penguatannya kepada pembelajaran mendalam. Untuk jawaban pertanyaan pertama, lalu untuk selanjutnya, apa strategi sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajarannya? Nah, itu tadi ke guru-guru ada diikutkan seperti pelatihan ataupun workshop sehingga pemahaman guru-guru terhadap kurikulum dan cara-cara pembelajaran yang baik dan benar itu semakin terasa sehingga guru dapat mengaplikasikannya di dalam kelas. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana guru diberdayakan untuk mengembangkan metode mengajar? Metode mengajar itu kita adakan juga seperti di Pombel, kelompok belajar itu setiap minggunya kita adakan seperti workshop, tapi dia tidak workshop, dia hanya singkat sekitar 1 jam. Nah, di situ nanti guru misalnya guru TIK akan memberikan contoh nih pembelajaran terbaru, apapun informasi terbaru yang dikeluarkan oleh kementerian ataupun dari dinas pendidikan itu akan dipaparkan di situ sehingga guru-guru kita tuh banyak masukan, banyak contoh, banyak mempelajari cara-cara mengajar yang baik sehingga mereka dapat mengaplikasikannya nanti dalam kelas. Lalu untuk selanjutnya, apa keunggulan kurikulum Merdeka yang diterapkan di sekolah ini? Keunggulan di sekolah ini, mungkin saya rasa sama aja seperti sekolah lain, tapi pastinya dengan adanya guru-guru yang dikirim untuk pelatihan, dikirim untuk mengikuti workshop di luar, sehingga pastinya ilmu itu juga semakin bertambah. Nah, disitulah salah satu keunggulan kita sehingga kita dapat memberikan pembelajaran yang terbaik pada anak-anak. Mungkin ini untuk pertanyaan yang terakhir, Bem. Bagaimana dukungan kurikulum terhadap prestasi akademik siswa? Nah, kalau dukungan kita pastinya kita sudah mengirim nih guru-guru tadi harus ikut pelatihan baik itu yang berbayar maupun yang gratis. Setelah itu kan guru-guru mengaplikasikannya di dalam kelas. Nah, setelah itu nanti kita misalnya mau mengikuti anak nih di lomba apa, itu kita akan berikan pendalaman materi terhadap anak tersebut. Akan kita kumpulkan mereka, kita berikan lagi tambahan-tambahan pembelajaran di luar jam belajar, sehingga apapun jenis perlombaan di luar, baik akademik maupun non-akademik itu betul-betul kita persiapkan. Seperti contohnya anak-anak mau ikut lomba O2SN atau OSN ya, OSN seperti matematika, sains, dan IPS. Nah, itu mereka memang betul di karantina sekian waktu, belajar di luar jam pelajaran. Sehingga pada saat mereka ikut di hari ujian, mereka punya bekal lah untuk menjawab pertanyaan tersebut. Itulah upaya-upaya kita di dalam sekolah ini, terutama bagi kurikulum, agar pembelajaran anak baik akademis maupun non akademis itu bisa berjalan dengan baik dan kita menghasilkan anak-anak yang juara dan berprestasi. Mungkin itu saja, Bem, dari kami. Karena pertanyaannya sudah habis. Oke. Tentang kurikulum di SMP Tanjung Pinang, kami dan teman-teman itu sudah termotivasi selama pembelajaran di sini. Terima kasih untuk ibu dan untuk mengenai dengan Bem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ruang kelas, para guru yang berdedikasi selalu membimbing siswa dengan penuh semangat.
menambahkan ilmu pengetahuan sekaligus membentuk karakter yang berakhlak mulia. Tidak hanya di bidang akademik, SMP Negeri 1 Tanjung Pinang juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan bakat dan minat mereka melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler.